Saya masih di daerah. Saya hanya ingin secara cepat saja menanggapi ocehan dari Daniel Mananta tentang patung-patung yang ada di gereja Katolik. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lo bisa komentar di bawah. Nah, Anda bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit, ya. Artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan. Mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma. Saya seorang Protestan. Tapi poin saya itu begini. Di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran. Orang itu buta informasi dan orang itu mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengecek akurasinya terlebih dahulu. Pertanyaan saya untuk Daniel adalah kapan dan berapa banyak dia mengambil waktu yang signifikan setidaknya mengajukan pertanyaan tentang apa signifikansi kenapa ada patung-patung itu di dalam gereja Katolik Roma. Apakah patung-patung itu difungsikan sebagai berhala, diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah di dalam tubuh gereja Katolik Roma? Atau kalau dia ingin mencari informasi yang jauh lebih akurat, berapa banyak literatur yang qualified, yang berbobot, yang dia pernah baca, ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dari pihak gereja Katolik Roma menjelaskan tentang signifikansi, fungsi, dan nilai dari patung-patung itu. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di-backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot, tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Kadrun biasanya begitu, membacot, mengklaim dengan bombastis, dengan heboh, membuat tuduhan tanpa membaca, tanpa cari informasi, tanpa cari tahu kebenarannya bagaimana. Yang penting membacot, membuat tuduhan secara tidak bertanggung jawab, kemudian sudah. Nah, saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak, bahwa Daniel ini sudah mualaf. Kalau kamu mualaf, ya mualaf aja lah. Kenapa kamu mendadak kamu sudah jadi seperti kadrun yang membacot, membeo satu klaim, satu informasi yang sama sekali tidak berdasar dari Abdul Somad. Sangat sulit untuk memahami orang yang tetap ignoran dan tetap bodoh di era semacam ini, apalagi berupaya untuk memahami orang yang mempublikasikan kebodohannya kepada publik. Nah, kalau memang benar Daniel ini sudah mualaf, saya ucapkan selamat untuk Daniel menempuh jalan iman yang baru. Tapi pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membacot hal-hal yang kamu tidak expert di situ, kamu tidak punya kompetensi di situ, tidak punya keahlian di situ. Urus saja hidupmu, urus saja imanmu yang baru, dan berhenti membeo, meniru apa yang dilakukan oleh kadruns. Kiranya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Itu tadi teman-teman ocehan dari Verbum Veritatis atau Dr. Deki Ngadas ya, ketika merespon statement Daniel Mananta yang saat ini viral ya, di mana Daniel Mananta mengatakan bahwa dalam
patung-patung itu unclean spirit ya. Tidak ada roh yang bersih, tidak ada roh yang suci begitu di dalam patung-patung itu. Bahkan kalau kita lihat potongan utuhnya itu, Daniel Mananta mengkait-kaitkannya dengan sejarah Raja Nebukadnezar ya, yang membuat patung, kalau tidak salah patung sapi untuk sesembahan, patung emas begitu ya kalau nggak salah. Nanti teman-teman silahkan cari sendiri. Kemudian di Yesaya 44 itu juga diterangkan soal itu ya, sejarah tentang Nebukadnezar. Dan memang pernyataan dari Daniel Mananta ini mendapat respon dari banyak pihak, terutama dari kalangan Katolik ya. Dan kali ini yang melakukan respon dengan bahasa-bahasa yang menurutku ya gak akademis lah. Dan karena bahasanya gak akademis ya, gantilah aku ngomongin ini ocehan dari Verbum Veritatis, bukan respon yang berkelas, bukan. Teman-teman sekalian, sebelum bicara soal substansinya ya, kalau aku melihat sebenarnya Daging Adas ini juga tidak punya, dalam tanda kutip ya, tidak punya legal standing, tidak punya kedudukan hukum untuk mengomentari ini. Dalam artian itu tidak ada satu posisi yang yang membuat dia itu berhak untuk meresponnya dalam kaitannya respon terhadap persoalan-persoalan yang atau tuduhan-tuduhan yang dianggap tidak benar. Karena Daging Adas sendiri seperti pengakuannya tadi ya, bahwa dia itu bukan seorang Katolik, dia itu adalah Kristen Protestan, yang dalam Kristen Protestan sendiri itu tidak ada korpus Yesus ya. Jadi yang membedakan antara, salah satu ya simbol yang membedakan antara Katolik dan Kristen Protestan itu adalah, kalau dalam Katolik itu ada patung Yesus atau patung-patung yang lain, tetapi kalau dalam tradisi Kristen Protestan itu tidak ada. Dan Daging Adas ini sebenarnya berposisi pada itu. Makanya lucu kalau Daging Adas kemudian melakukan bantahan terhadap Daniel Mananta, sementara dia sendiri berdasarkan keyakinan dia, posisi dia itu Kristen Protestan itu dalam tanda kutip memang melarang penggunaan patung-patung itu dalam salib mereka begitu. Kemudian kalau mau jujur lagi ya, nggak usah berbelit-belit muter sana sini. Salah satu dari 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan itu ya, jangan membuat patung-patung untuk sesembahan. Itu yang mudah sekali untuk dicerna ya, dicerna dan dinilai begitu. Dan dari uraian yang hampir 4 menit tadi, tidak ada sama sekali argumentasi dari Daging Adas untuk membantah atau merespon statement dari Daniel Mananta. Hanya keberatan, menolak dan lain sebagainya, tapi tidak ada uraiannya sama sekali ya. Tidak ada uraiannya sama sekali, hanya membacot-bacotkan orang begitu. Dan itu sayang sekali ya, sekelas dokter cara meresponnya seperti itu. Itu aja teman-teman, kesimpulannya sebenarnya Daging Adas ini juga orang yang tidak menggunakan patung-patung itu dalam tradisi keimanan dia, artinya dia dalam tanda kutip tidak punya legal standing. Yang kedua, tidak ada uraian argumentasi dalam upaya untuk membantah tuduhan atau merespon tuduhan-tuduhan dari Daniel Mananta. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.